Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya Chandra Salim. Sebagai moderator di sini kita akan menjelaskan tentang produk grafika, yaitu sablon. Sebelum ke PPT-nya, di sini saya akan mengenalkan anggota-anggotanya. Pertama ada Chandra Salim, saya sendiri. Kedua Davi Megantara Nugroho. Ketiga Lutfi Nanda Eka Pratama. Dan yang terakhir Yoga Afin Erdiansyah. Ada beberapa topik pembahasan yang akan dibahas di video ini. Yang pertama, definisi sablon. Yang kedua, perencanaan usaha. Ketiga, produksi. Keempat, perhitungan. Kelima, promosi. Dan yang terakhir, evaluasi hasil. Yang pertama, definisi sablon. Sablon adalah sebuah kata serapan dari bahasa Belanda. Sablon pada awalnya berasal dari kata sjablon dalam bahasa Belanda. Kata ini memiliki arti template atau template. Jika diambil dari arti serapan tersebut, kata sablon memiliki arti hasil cetak yang dibuat dengan menggunakan template. Template ini mengacu pada alat yang digunakan dalam pencetakan, yaitu layar atau screen dalam penyablonan. Yang kedua, perencanaan usaha. Untuk perencanaan usaha akan dijelaskan oleh Davi. Silakan Davi. Perencanaan usaha sablon. Pendirian usaha tidak lepas dari pemikiran untung rugi dan pengembalian modal usaha itu sendiri. Oleh karena itu, tahapan perencanaan ini merupakan tahapan yang paling penting dalam pendirian suatu usaha. Dalam tahapan ini, kita akan merencanakan semua kebutuhan dalam usaha sablon. Semua usaha pasti akan membutuhkan modal. Maka dari itu, hal pertama yang perlu kita pikirkan adalah dari mana modal itu berasal. Modal sendiri dapat berasal dari modal sendiri maupun pinjaman. Usaha juga tidak akan lepas dari nama yang akan kita pakai. Pemakaian nama yang singkat namun mudah diingat dan menjual akan lebih baik daripada nama terlalu panjang. Pemilihan tempat dan periklan juga faktor yang sangat mendukung untuk kemajuan dari usaha. Usahakan pemilihan tempat yang strategis dan berdaya jual tinggi. Untuk periklanan, usahakan memilih iklan yang bergaya anak muda. Dan karena anak muda masih sangat berminat dalam usaha ini. Selanjutnya, alat dan bahan. Alat pertama itu laptop, kedua mesin cutting stiker, 3 mesin press, 4 kain, teflon, 5 pinset dan gunting, 6 kain atau media, 7 bahan poliplex, 8 printer khusus. Selanjutnya dapat dibacakan oleh Yoga Alvin. Proses pembuatan sablon. Yang pertama, siapkan desain terlebih dahulu. Buat desain yang Anda inginkan. Dan yang kedua adalah cetak desain dengan mesin cutting. Setelah didesain yang Anda buat selesai, cetak hasil desain dengan menggunakan mesin cutting. 3. Bersihkan atau peeling polyflex. Jika pengerjaan cutting selesai, desain di polyflex tidak langsung berbentuk seperti desain yang sudah dibuat. Oleh sebab itu, lembar polyflex perlu dibersihkan sampai yang tersisa hanyalah hasil desain saja. Yang keempat, tempelkan polyflex pada kaos. Jika ada pengerjaan cutting selesai, desain di polyflex tidak langsung berbentuk seperti desain yang sudah. Yang kelima, finishing. Sesudah pengerjaan pressing selesai, diamkan hasil sablon sampai suhunya menurun supaya lembaran polyflex merekat pada kaos. Sesudah itu lepaskan masking pada polyflex. Oke, berikutnya yang keempat adalah perhitungan. Keuntungan yang akan diperoleh dalam menjalankan bisnis sablon. Modal awal meliputi pembelian mesin sablon dan laptop sebagai investasi dengan biaya sekitar 27 juta rupiah.
dan total biaya operasional sekitar Rp800.000. Jika diasumsikan satu hari mendapatkan order 20 kaos dengan harga Rp28.000 per kaosnya, kita akan mendapatkan pendapatan Rp560.000 dalam sehari, dan dalam sebulan kita akan mendapatkan pendapatan sekitar Rp16,8 juta. Keuntungan bersih yang akan kita dapatkan per bulannya adalah dari pendapatan total sebesar Rp16,8 juta dikurangi biaya operasional per bulan, yaitu Rp800.000, yaitu Rp16 juta. Untuk mendapatkan modal balik sebanyak 100%, maka diperlukan waktu selama kurang lebih 1,7 bulan. Berikutnya yang kelima, promosi. Untuk bagian promosi akan dibacakan oleh Lutfi Nanda. Promosi usaha sablon. Promosi merupakan cara mengenalkan produk yang dimiliki dengan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya, memasang iklan, mulut ke mulut atau mouth to mouth, internet, media sosial, sponsor, membuat brosur, dan lain-lain. Yang terakhir adalah evaluasi hasil. Melakukan evaluasi kemajuan usaha merupakan proses yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan. Evaluasi berangkat dari kegiatan monitoring setiap proses dalam usaha yang dijalankan. Dari hasil monitoring dapat dianalisis kemajuan, kemunduran, dan pencapaian apa yang sudah dilaksanakan. Kegiatan sablon meliputi sablon polyflex, sablon rubber, sablon plastisol, dan lain-lain. Evaluasi hasil kegiatan usaha sablon adalah analisa jual, analisa permintaan yang cukup dari pasar, dan riset pasar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kurang kejelasan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.